Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gia Krisnoveta Purba. Saya dari kelas 11 Kesehatan 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah yang berjudul Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Konsentrasi Belajar Siswa SMA. Dalam karya ilmiah terdapat 5 bab. Yang pertama yaitu pendahuluan, berisi 4 subbab. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat manfaat. A. Latar belakang masalah. Perkembangan teknologi digital membuat gadget menjadi bagian penting dalam kehidupan siswa SMA. Gadget memang memudahkan akses informasi dan komunikasi. Namun, penggunaan gadget yang berlebihan dapat menurunkan konsentrasi belajar, motivasi, dan bahkan menyebabkan gangguan belajar. Banyak siswa lebih memilih bermain game atau media sosial daripada belajar, sehingga waktu belajar berkurang. Oleh karena itu, penting bagi sekolah dan orang tua untuk mengarahkan penggunaan gadget agar tidak mengganggu konsentrasi belajar siswa. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan gadget terhadap konsentrasi belajar siswa SMA. Yang kedua, bagaimana peran durasi dan jenis penggunaan gadget dalam mempengaruhi konsentrasi belajar siswa SMA. Yang ketiga, bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk meminimalisir dampak negatif penggunaan gadget terhadap konsentrasi belajar siswa SMA. C. Tujuan. Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah 1. Mengetahui pengaruh penggunaan gadget terhadap konsentrasi belajar siswa SMA. 2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara penggunaan gadget dan konsentrasi belajar siswa SMA. 3. Merumuskan solusi atau strategi untuk meminimalisirkan dampak negatif penggunaan gadget terhadap konsentrasi belajar siswa SMA. D. Manfaat. Manfaat penelitian ini adalah 1. Bagi peneliti memberikan referensi dan data empiris mengenai dampak penggunaan gadget terhadap konsentrasi belajar siswa, serta memperkaya literatur penelitian di bidang pendidikan dan teknologi. 2. Bagi siswa SMA, memberikan pemahaman mengenai dampak positif dan negatif penggunaan gadget sehingga siswa dapat lebih bijak dalam memanfaatkan gadget untuk mendukung proses belajar. Yang ketiga, bagi orang tua. Siswa menjadi bahan pertimbangan dalam mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan gadget serta membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah. Bab kedua, kerangka teoritis. Dalam bab 2 memiliki 3 subbab. Yang pertama, pengertian gadget. Yang kedua, potensi gadget bagi siswa SMA terhadap konsentrasi belajar. Yang ketiga, kondisi penggunaan gadget terhadap konsentrasi belajar siswa SMA. A. Pengertian gadget. Gadget adalah perangkat elektronik kecil yang dirancang untuk memudahkan aktivitas manusia, seperti komunikasi, hiburan, dan edukasi. Contoh gadget yang sering digunakan adalah smartphone, tablet, dan laptop. Gadget kini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda yang sangat bergantung pada akses informasi dan komunikasi. Selain itu, gadget juga berfungsi sebagai media multifungsi yang mendukung berbagai aspek kehidupan, seperti belajar dan bekerja. Oleh karena itu, pemahaman tentang penggunaan gadget sangat penting agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan bertanggung jawab. B. Potensi gadget bagi siswa SMA terhadap konsentrasi belajar. Gadget memiliki potensi besar dalam menunjang proses belajar siswa SMA. Dengan gadget, siswa dapat mengakses berbagai sumber belajar digital seperti e-book, video, dan aplikasi interaktif yang membuat materi lebih menarik dan fleksibel. Hal ini meningkatkan minat, motivasi, serta keterampilan digital seperti mencari informasi dan berkomunikasi efektif sehingga kualitas belajar siswa menjadi lebih baik. C. Kondisi penggunaan gadget terhadap konsentrasi belajar siswa. Penggunaan gadget oleh siswa SMA dapat meningkatkan konsentrasi belajar jika digunakan untuk belajar, namun sering mengganggu jika dipakai untuk bermain game atau media sosial. Kurangnya pengawasan membuat siswa sulit mengatur waktu sehingga konsentrasi dan prestasi menurun. Oleh karena itu, aturan penggunaan gadget yang sehat sangat diperlukan agar gadget mendukung belajar siswa. Bab 3. Metode penelitian.
Bab 3 memiliki 5 subbab. Yang pertama, jenis penelitian, kedua, data penelitian, ketiga, metode pengumpulan data, keempat, tempat dan waktu penelitian, kelima, prosedur penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya lakukan adalah menggunakan pendekatan deskriptif dan kualitatif. B. Data penelitian. Data penelitian yang saya lakukan berasal dari dua sumber, yaitu data primer yang diperoleh oleh siswa SMA melalui angket, serta data sekunder yang diambil dari jurnal dan sumber lainnya yang relevan untuk mendukung analisis penelitian. C. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang saya lakukan yaitu metode penyebaran angket. D. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yang saya laksanakan di SMA Swasta Masehi KBKP Brastagi. E. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian memiliki 3 tahap dan subbab-subbab per tahap. Yang pertama, tahap persiapan. A. Merumuskan masalah penelitian dan menetapkan fokus studi. B. Mengumpulkan kajian pustaka dan referensi terkait penggunaan gadget dan konsentrasi belajar. C. Menentukan subjek penelitian yaitu siswa SMA sebagai responden. D. Menyusun instrumen penelitian berupa angket. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. A. Menyebarkan angket kepada siswa untuk mengumpulkan data tentang penggunaan gadget dan konsentrasi belajar. B. Mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan data dari angket tersebut. C. Melakukan analisis data untuk mengetahui hubungan antara penggunaan gadget dan konsentrasi belajar. Yang ketiga yaitu tahap akhir. A. Menganalisis data, membahas, dan menyimpulkannya. B. Menyampaikan laporan kepada pihak yang terkait. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Hasil penelitian. Hasil penelitian saya bagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pengaruh penggunaan gadget terhadap konsentrasi belajar siswa SMA. Penggunaan gadget berlebihan membuat pikiran siswa teralihkan sehingga konsentrasi belajar menurun. Jika digunakan bijak dan terkontrol, gadget dapat mendukung belajar, tapi penggunaan berlebihan mengganggu fokus. Dampak negatif gadget menyebabkan siswa sulit fokus pada pelajaran. Yang kedua, peran durasi dan jenis penggunaan gadget dalam konsentrasi belajar. Membatasi durasi penggunaan gadget membantu meningkatkan konsentrasi siswa. Penggunaan gadget lama dan untuk aktivitas non-edukatif mengganggu fokus, sedangkan penggunaan edukatif mendukung belajar. Durasi lama penggunaan gadget membuat kontrol konsentrasi semakin menurun. Yang ketiga, upaya orang tua meminimalisir dampak negatif gadget. Orang tua harus mengawasi durasi penggunaan gadget agar tidak berlebihan. Komunikasi dan pengecekan gadget penting untuk memantau aktivitas anak, meningkatkan quality time agar anak lebih banyak berinteraksi dengan lingkungan dan menjaga konsentrasi. B. Pembahasan. Penggunaan gadget berdampak ganda pada konsentrasi belajar siswa SMA. Penggunaan berlebihan dan tidak terkontrol mengganggu fokus karena perhatian teralihkan. Sedangkan penggunaan bijak dan terbatas dapat mendukung belajar lewat akses materi edukatif. Durasi dan jenis penggunaan sangat menentukan tingkat konsentrasi. Semakin lama dan tidak edukatif, gangguan konsentrasi semakin besar. Oleh karena itu, peran orang tua dalam mengawasi penggunaan gadget dan meningkatkan interaksi langsung sangat penting untuk menjaga konsentrasi belajar siswa. Bab 5. Simpulan dan saran. A. Simpulan, penggunaan gadget mempengaruhi konsentrasi belajar siswa SMA. Penggunaan yang berlebihan dapat mengganggu fokus, sedangkan penggunaan yang terkontrol dapat mendukung belajar. Orang tua berperan penting dalam mengawasi penggunaan gadget agar dampak negatif dapat diminimalisirkan. B. Saran. 1. Disarankan memberi edukasi kepada anak atau siswa mengenai penggunaan gadget yang bijak dan bertanggung jawab, serta mengembangkan kebijakan sekolah yang mengatur penggunaan gadget selama proses belajar mengajar. Orang tua dianjurkan untuk meningkatkan komunikasi dan quality time dengan anak agar anak tidak terlalu bergantung pada gadget dan konsentrasi belajar dapat terjaga dengan baik. Daftar Pustaka 1 Wahana Konseling 2024
Pengaruh penggunaan gadget terhadap konsentrasi belajar siswa di SMA Negeri 6 Prabu Mulih, Jurnal Wahana Konseling. 2. Yunianti V 2023 Dampak penggunaan gadget terhadap motivasi belajar siswa skripsi Universitas Wali Songo. 3. SMA NIT Wajo 2024 Dampak gadget terhadap proses belajar mengajar.